Selamat malam, pemirsa. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ega Pradana yang akan menemani 15 menit kalian ke depan. Kali ini saya berada di daerah Bekasi Barat, yang lebih tepatnya di Jalan Tenggiri di lapangan RW. Kali ini saya akan membagikan kisah inspiratif bersama narasumber saya kali ini. Dia merupakan seorang atlet tarung derajat bersama di acara Inspiratif with Us. Jangan kemana-mana, ikutin terus sampai habis. Ya teman-teman, kali ini saya sudah berada bersama narasumber saya. Di sebelah saya, boleh kenal Bang, nama saya? Ya, nama gua Randi Ismail. Oh, Bang Randi Ya. Ismail. Kalau boleh tahu kegiatannya untuk sekarang kesibukan apa ya Bang? Untuk kesibukan paling gua kuliah, habis itu gua latihan sama ngelatih paling. Bersama ngelatih. Iya. Kira-kira bisa dijelasin ke pemirsa nggak ngelatih kegiatan apa, olahraga apa? Oh, kalau untuk ngelatih paling gua kegiatan itu ngelatih boxing. Kalau misalkan gua latihan itu gua latihannya tarung derajat. Bisa dijelasin nggak apa sih bedanya boxing dan tarung derajat itu? Oh, kalau misalkan dari tarung derajat sama boxing itu beda, jelas beda. Kalau dari boxing itu kita cuma main pukulan doang. Kalau misalkan dari tarung derajat kita main tendangan sama pukulan. Oh, mirip-mirip kickboxing kan? Iya, mirip kickboxing. Cuman kalau untuk segi peraturan di atas ring, apakah sama atau beda dengan boxing? Kalau tarung derajat sama boxing sendiri peraturannya beda. Bedanya itu kalau misalkan boxing itu di atas ring tinju, kalau kan tarung derajat itu kita mainnya di matras. Udah gitu rondenya pun beda. Kalau untuk tarung derajat sendiri, berapa ronde? Kalau untuk boxing sendiri itu biasanya berapa ronde? Kalau misalkan tarung derajat itu sekitar 3 kali 3 menit itu buat yang profesional. Kalau misalkan dari yang boxing profesional itu 12 ronde kali 3 menit. Tapi untuk di kegiatan boxing dan tarung derajat ini, untuk Bang Randi ini sudah mengikuti kejuaraan atau lomba-lomba? Kalau buat di tarung derajat, saya udah banyak ikut lomba, yaitu dari lomba antar pelajar, terus antar daerah maupun kota. Kalau misalkan dari boxing, paling saya ikut kejuaraan-kejuaraan yang boxingnya tingkat amatir. Iya. Untuk kejuaraan tarung derajat sendiri itu di tahun berapa ya Bang? Untuk juara pada tahun itu pada tahun 2019. 2019. Iya. Pemicu awalnya gimana sih bisa tercebur di dunia olahraga ini? Kalau misalnya dulu tuh saya masuk tarung derajat dan saya minat bela diri itu waktu saya masih kecil. Waktu saya masih kecil itu kelas 3 SD. Saya minat masuk ke tarung derajat karena bela diri yang benar-benar agresif lah gitu. Agresif dan main tendangan sama pukulannya tuh benar-benar keras. Jadi saya benar-benar suka gitu. Untuk di jenjang keseriusan dalam mengikuti olahraga tarung derajat, sejak kapan untuk bisa mengikuti lomba-lomba ini, kira-kira di umur dan di tahun berapa? Awal saya jadi atlet dan saya terjebur dari ikut lomba-lomba itu dari saya kelas 6 SD. Pas 6 SD. Kelas 6 SD itu sekitar umur 14 tahun lah. 14 tahun. Ya, 14 tahun, 13 tahun ya. Jadi untuk kesibukannya sekarang melatih dan Melatih. melatih Iya, boxing aja ya? Boxing ya, itu aja sih. Dari kira-kira dari tahun berapa itu untuk melatih boxing? Kalau melatih boxing saya baru-baru ini dari tahun 2002 kemarin. 2022 kemarin. Iya, 2022 kemarin. Apakah kalau untuk teman-teman yang ingin bisa bisa ikut Join. Iya. kira-kira bisa di mana? Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut join, nanti kita ada sosial media ataupun nanti ada kontak personnya, nanti hubungin ke adminnya, nanti kita latihan tempatnya di sini kalau buat boxing. Ada sosial media atau apa untuk boxingnya sendiri ya? Ada, yaitu namanya Patriot Fight Club. Patriot Fight Club ya? Iya. Ada Instagramnya ya? Ada Instagramnya. Oke, untuk gimana sih buat mempertahankan motivasi sama semangatnya untuk bisa terus konsisten di dunia olahraga ini? Intinya gampang sih kalau misalnya buat bertahan sama komitmen sama latihan kita ya. Intinya kita benar-benar rajin latihan, kita tinggikan dedikasi kita, tekun sama rajin dan punya semangat ingin latihan gitu. Karena banyak anak-anak muda sekarang itu yang menyalahgunakan bela diri gitu. Cuman buat saya di sini, saya mendidik anak-anak patriot itu buat gunakan ilmu bela dirinya semanfaat mungkin dan untuk mencapai prestasi. Itu aja sih.
untuk kedepannya apakah akan ada perlombaan atau kejuaraan lagi yang akan diikuti sama Bang Randi? Akan ada kalau misalkan di boxing nanti di tanggal 2 Januari itu nanti akan ada kejuaraan di Karawang, yaitu Karawang Fight Noise. Karawang Fight Noise. Iya. Bang Ucup ikut berpartisipasi juga? Saya ikut berpartisipasi. Berarti untuk kali ini mohon maaf, ini untuk medalinya Oh, di tahun berapa? ini medali pada tahun 2019. 2019. Iya. Berarti yang kejuaraan Tarung derajat. tarung derajat. Itu tarung derajat ini. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa, Iya. dari narasumber kita, motivasi dari narasumber kita. Oh ya, satu lagi saya lupa. Iya. Bisa nggak Abang Randi ini bisa menunjukkan basic dari boxing sendiri atau tarung derajat? Oke. Kira-kira Kira-kira bisa. bisa? Oke, siap. Nanti teman-teman, kali ini saya akan sama Bang Randi akan mencoba mempraktekkan sekedar teknik-teknik dasarnya saja di olahraga boxing ini. Oke, jadi di sini udah ada alat buat latihan boxing, Bang. Ini alatnya namanya glove. Terus alat-alat yang lain juga ada. Mungkin ada hand weight, ada pelindung gigi itu namanya gum shield, ada head guard. Head guard itu namanya buat pelindung kepala sama pelindung alat kelamin. Mungkin yang ada baru glove-nya aja. Mungkin nanti kalau misalnya abang di belakang mau nyoba-nyoba alat yang lain, nanti bisa saya bawain. Nah, ini boleh dicoba dulu aja buat kita praktekkan gerakan boxing. Jadi untuk langkah awalnya saya harus gimana? Langkah awalnya mungkin biasanya tangan di atas rahang, itu wajib banget di atas. Dan pukulan itu, kalau pukulan depan itu namanya jab. Nah, kalau yang belakang namanya strike. Jadi kita harus benar-benarin dulu kuda-kudanya, kakinya, sorry. Nah, jadi kita tes pukul dulu, yaitu jab sama strike. Jadi pukulannya sekedar jab sama strike. Jadi pukulannya pukul satu, yang ini di sini, dan satu lagi ini di sini. Jadi pukulannya jab sama strike. Jadi nanti saya mungkin kasih target jab, strike, nice. Jadi pukulannya jab dan strike. Bisa dicoba lagi. Jab, strike, lagi, jab, strike, lagi, jab, strike, lagi, dan. Nah, jadi pukulannya mudah, sangat mudah. Cuman kalau misalkan nanti dipelajarin lagi tekniknya, itu bisa dipoles lagi, itu bisa berpower lagi. Jadi pukulannya benar-benar bang. Jadi sangat berpower. Oke, jadi kita coba sekali lagi. Jab, strike, jab, strike, jab, strike, strike. Nice, kayak gitu. Kurang lebih gerakannya kayak gitu. Kurang lebih untuk gerakan dasar dari boxing jab strike saja ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang ingin berminat untuk join atau ingin latihan bersama Bang Randi ini, nanti kontak personnya ada di sini ya teman-teman. Terima kasih. Untuk pandangan Bang Randi ini gimana sih untuk sekarang ini kan boxing sedang happening banget nih. Yeah. Di mana-mana sekarang ada untuk artis-artis, selebgram, Yeah. segala macam kan sekarang sudah ikut bikin kegiatan boxing ini di jenjang profesional maupun amatir. Menurut Bang Randi itu gimana? Kalau menurut saya tuh justru bagus karena mereka sudah membawa bela diri boxing ataupun bela diri yang lain ya menjadi up viral lah gitu. Karena kebelakangan akhir ini kita kan tahu ya namanya anak-anak muda itu kegiatannya yang negatif kayak dari gangster, begal itu segala macam. Dan sekarang ketika ada boxing dari mereka selebgram dan YouTube, anak-anak muda yang sekarang itu lebih inspiratif lah, kayak dia ingin mengikuti jenjang ke boxingnya aja gitu dan bela diri lain. Udah gitu mereka melupakan masa lalunya yang kayak dari gangster tadi menjadi kayak 1 lawan 1. Kalau mereka kan biasanya mainnya keroyokan atau segala pun, udah gitu main alat sajam, itu kan bahaya. Kita di sini mengajarkan di boxing itu fight yang benar-benar 1 lawan 1 dan pakai aturan gitu sih. Jadi lebih safety mungkin. Lebih safety, mengurangi cedera-cedera ya. Udah gitu kan kita sebagai cowok ya harus gentle lah gitu. Kita buktikan di atas ring dan mana yang lebih gentleman gitu aja sih. Jadi itu dia pemirsa salah satu penjelasan dari narasumber kita sama Bang Randi. Sebelumnya terima kasih Bang Randi sudah sama-sama. meluangkan waktunya. Sama-sama. Iya. Mungkin saya lain kali akan ikut. Oke, mana. Terima kasih pemirsa. Saya Muhammad Tega Pradana undur diri. Sekian dan terima kasih.